billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita masih bisa berkumpul, tentu karena izin dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, Bapak cek dulu siapa-siapa yang hadir. Ada naras? Hadir Pak. Hadir semua ya? Ya Pak. Alhamdulillah. Untuk memulai pertemuan kita, Bapak minta kepada salah satu dari kalian untuk memimpin doa agar pertemuan kita hari ini diridhoi atau mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memimpin doa, Bapak minta kepada Isda untuk memimpin kita semua dalam doa. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman wa razaqni fahman. Ada yang masih ingat tentang materi kita sebelumnya? Kira-kira tentang apa? Materi kita sebelumnya. Perilaku hormat Dan patuh pada orang tua dan guru. Apa itu hormat dan patuh kepada orang tua? Ada yang masih ingat? Coba satu orang. Ya, silakan. Berarti juga menghormati kedua orang tua dan guru. Ya. Yang lain? Yang lain? Bagaimana tata cara hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Tata caranya bagaimana? Kak Isda. Harus menaati perintah orang tua dan guru. Mentaati perintah orang tua. Ya. Kemudian berikutnya, Berbakti kepada orang tua. berbakti kepada orang tua. Saya. Ya, Iva. Menjawab dan mendatangi ketika dipanggil oleh orang tua. Menjawab dan mendatangi ketika dipanggil. Orang tua. Ya, Ikut itu. membantu orang tua. Ya, itu terkait dengan materi kita sebelumnya. Kemudian yang berikut, anak-anakku sekalian, kita akan melihat tayangan video terkait dengan materi kita pada hari ini. Perlu kita ketahui bahwa setiap makhluk yang bernyawa itu pasti mati. Setiap waktu kita selalu mendengar kabar. Terkadang sebelum kita ke sekolah, kita mendengar ada pemberitahuan lewat tua masjid sebagai sarana informasi umat kita di masyarakat. Kita sering mendengar petugas masjid menyampaikan informasi duka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini menunjukkan bahwa setiap waktu itu pasti ada kejadian kematian di sekitar kita. Karena mati merupakan hal yang pasti. Semua kita ini pasti mati. Hanya waktu yang membedakan yang sudah mendahului kita atau belum. Mati itu tidak mengenal usia. Mati juga tidak mengenal waktu. Hari ini kita juga mendengar ada kabar duka, tetangga kita, orang yang kita kenal. Anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini yaitu tentang ketentuan hukum Islam dalam penyelenggaraan jenazah. Yang kedua, tata cara dalam menyelenggarakan jenazah. Yang ketiga, bacaan doa dalam penyelenggaraan jenazah.
Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita coba pada hari ini, peserta didik kalian semua ini dapat menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah. Kemudian yang kedua, menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam, menjelaskan tata cara bertakziah sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan pembelajaran ketiga adalah menjelaskan tata cara berziarah sesuai dengan ajaran Islam, mempraktikkan penyelenggaraan jenazah, takziah dan ziarah sesuai dengan ajaran Islam, menyimpulkan hikmah dan manfaat tata cara penyelenggaraan jenazah. Kemudian yang keempat, menyajikan paparan tentang makna, dalil dan contoh tata cara penyelenggaraan jenazah dan menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat tata cara penyelenggaraan jenazah. Itu salah satu cara untuk mengingat mati adalah dengan cara pertama bertakziah. Bertakziah itu mendatangi keluarga atau rumah orang yang berduka atau meninggal, itu bertakziah. Kemudian yang kedua, salah satu cara yang kedua untuk mengingat mati adalah dengan cara peduli terhadap kepengurusan jenazah. Kita dengan cara kita melakukan pengurusan jenazah bagi rekan, tetangga atau keluarga kita yang meninggal. Kemudian yang ini 4 kewajiban yang harus kita tunaikan sebagai bentuk salah satu dari sekian banyak cara kita untuk mengingat mati. Nah, untuk itu kita sebentar lagi akan menyaksikan video tentang tayangan yang berhubungan dengan materi kita. Nanti tugas kita semua adalah mengamati video yang kita tayangkan, agar selanjutnya nanti kita diskusikan video tersebut, lalu kita kita amati video tersebut, kita bandingkan dengan kebiasaan kita di kebiasaan kepengurusan jenazah di sekitar kita. Bagaimana kira-kira hubungan antara tayangan video tadi dengan materi yang kita pelajari pada hari ini? Coba ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Hamsuddin. Jadi video yang ditayangkan tadi itu semua berkaitan dengan tata cara. Yang pertama tata cara memandikan jenazah, dan yang kedua tata cara untuk mengikamkan jenazah, dan yang ketiga tata cara untuk menyolatkan jenazah, dan keempat tata cara untuk menguburkan jenazah menurut dengan syariat Islam. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Hamsuddin. Yang berikut ada lagi yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silakan Sukma. Video tadi mengajarkan kepada kita tentang apa saja yang harus dilakukan oleh seorang muslim pada saat muslim lainnya dinyatakan meninggal, seperti pertama. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD yang sudah Bapak siapkan kepada masing-masing kelompok untuk dikerjakan. Kemudian perhatikan instruksi yang Bapak berikan kepada setiap kelompok. Yang pertama, silakan amati di dalam buku paket yang ada di tangan kalian semua. Benar. Selanjutnya Bapak
kepada 3 kelompok ini untuk melaporkan hasil diskusi terkait dengan pengamatan video tentang materi yang kita pelajari pada kesempatan ini. Untuk kesempatan pertama, laporan kita akan minta dari kelompok 3. Silakan melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain silakan perhatikan. Insyaallah teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Mengapa jenazah adalah ibadah? A. Sifat dan jenis kain. Kafan berwarna putih, atasnya halus, lembut dan kasar. Ukuran kafan untuk laki-laki dan perempuan 3 lembar. Perempuan boleh 5 lembar atau lapis, menurut Imam Syafi'i dan Hambali. Yang kedua, mensolatkan jenazah. Yang pertama niat, yang kedua berdiri, yang ketiga takbir 4 kali, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima membaca sholawat Nabi, yang keenam mendoakan jenazah, yang ketujuh mengucapkan salam. Menguburkan jenazah, yaitu meletakkan jenazah di tepi lubang atau yang kubur. Mungkin itu saja yang sempat kami sampaikan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Allah untuk kelompok. Takziah, berkunjung kepada keluarga yang meninggal dunia. Hukumnya sunnah, bahkan wajib apabila jenazah muslim tidak ada yang mengurus. Takziah diutamakan sebelum dan pada saat jenazah dimakamkan agar dapat membantu pengurus jenazah. Berikut adab takziah. 1. Niat yang ikhlas. 2. Berpakaian sopan dan menutup aurat. 3. Bersikap dan bertingkah laku baik. 4. Berdoa agar jenazah diampun dosanya dengan cara ikut menyolatkan. 5. Memberi bantuan seperlunya. 6. Mengingatkan keluarga jenazah tentang hutang semasa jenazah hidup. Setiap yang diciptakan dari tanah akan Kembali ke tanah. kembali ke tanah. Kemudian yang berikut, pada saat mayat sebelum dimandikan, mayat tersebut, jenazah tersebut hendaknya matanya ditutup. Jadi kalau kita lihat di sekitar kita ada mayat yang meninggal, ada orang yang meninggal, biasanya orang-orang yang berada di sekitar jenazah itu akan menutup matanya. Pada saat sakaratul maut, nyawanya terpisah dari jasad, dokter sudah memvonis yang bersangkutan telah meninggal, biasanya matanya terbuka. Nah, disunahkan bagi kita yang menyaksikan mayat tadi meninggal untuk matanya ditutup dulu, karena mata itu dia akan mengikuti kemana roh berjalan, kemana roh pergi. Dia misalkan rohnya berjalan ke kanan, dia akan menghadap ke kanan atau melihat ke kanan, matanya itu. Kalau dia rohnya keluar dari kepala menuju ke atas, maka dia akan menatap ke atas. Betul tidak? Betul. Sehingga matanya harus kita tundukkan. Kemudian yang berikut, maka sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, Bapak ini mau bertanya, apakah pertemuan kita ini menyenangkan? Menyenangkan. Terima kasih. Demikian, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Yang semoga kita bisa kembali dengan selamat sampai ke rumah masing-masing. Sampai bertemu minggu depan. Pertemuan kita minggu depan adalah kita akan mempraktekkan tata cara memandikan dan menyolatkan jenazah. Demikian, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.